Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita membawa ke seluruh hidup ini persembahkan bagi Tuhan, karena Dia sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Hari ini juga kita akan memasuki perjamuan Tuhan. Kita akan ikuti bersama dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau bayar hidupku dengan dirimu ya Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Kami mau persembahkan hidup ini. Haleluya. Di mesbamu hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Kau sudah buktikan cintamu padaku. Haleluya. Puji Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau, amin, yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu. Tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau ku cinta lagi. Hanya Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang menjadi tempat jawaban bagi hidup kami Tuhan. Tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu. Tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami Tuhan. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, haleluya, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih karena kemurahan Tuhan, kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, dalam kami melewati setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan kami rindu Tuhan merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan
Tuhan nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami beribadah Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam ibadah ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bahkan melalui setiap puji-pujian yang ada, setiap firman, bahkan perjamuan kudus Tuhan yang akan kami menikmati Engkau. Kiranya Tuhan yang terus melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sidang jemaat, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian dengan penuh sukacita sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari muji Tuhan. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu. Haleluya, puji Tuhan. Siapkan kakimu menuju sasaran. Menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan gelap dosamu, pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu. Amin. Haleluya. Kita siapkan kehidupan kita. Oh haleluya. Menuju sasaran adalah sorga mulia. Pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Orang lain saksikan, haleluya. Bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Mari kita mau sama-sama majulah jalan ke sorga. Tambah hari, tambah maju bersama dengan Yesus. Haleluya. Oh tambah hari, majulah. Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasa, majulah jalan ke sorga. Amin. Haleluya. Kami mau maju terus bersama dengan Engkau. Amin, amin. Yesus selamanya beserta. Oh lebih manis rasanya. Majulah, majulah. Haleluya. Oh tambah hari, majulah. Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Semuanya maju, maju saja. Maju saja. Tuhan selalu serta, selalu serta. Orang satu kali salib digantikan maju, maju saja. Maju, maju saja. Kita terus mau maju bersama dengan Tuhan. Haleluya, karena Dia selalu sertai kita. Di satu kali salib digantikan sekali lagi. Maju, maju saja. Amin. Haleluya. Selalu serta. Oh nanti satu kali salib digantikan mahkota. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku, selidiki batinku. Apa aku masih cinta kepada-Mu? Mari berikan pernyataan kepada Tuhan. Tuhan, aku tetap cinta padamu. Haleluya, haleluya. Selidiki kami, hidup kami Tuhan. Biarlah hidup ini berkenan Bapa. Kami mau menyanyikan bagi-Mu. Hosana bagi Sang Raja di tempat yang maha tinggi. Kita naikkan pujian ini. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku
cinta padamu Tuhan. Aku cinta Haleluya. padamu Oh Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. mari semuanya bersama-sama nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Aku cinta padamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Aku rindu Terima kasih. hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sambil kita angkat tangan bersama-sama semuanya nyanyi Hosana. Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi nyanyi Hosana. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Raja kami. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran yang indah hari ini. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan kehidupan kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku indah. Bentuk aku dalam hidupku seturut dengan karyamu Tuhan. Aku datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Datang di hadirat-Mu Tuhan. Untuk aku menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Haleluya. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari sekali lagi. Ku datang ya Bapa. Kami datang dalam kerinduan kami Tuhan. Oh, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam
kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhan, jadikan kami indah dalam pemandangan-Mu. Bentuk kami Tuhan, itulah kerinduan kami hari ini. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Bapa dalam kerinduan. Haleluya. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya dalam hidup kami. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Semuanya jadikan aku indah. Haleluya. Inilah permohonan kami Tuhan. Jadikan kami indah dalam hidup ini. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi jadikan aku indah. Haleluya. Haleluya. Iya, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, setia kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami hanya mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus untuk setiap langkah yang kami jalani setiap hari Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami dapat menjalankan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah kami lagi Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara lewat firman-Mu Tuhan untuk setiap kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memimpin hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja mengalir lewat kehidupannya untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan.
Pada saat ini saya ajak kita semua membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Kalau kita membaca di awal dari pembacaan firman Allah pada saat ini, di sini dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mujizat, tanda-tanda heran yang Yesus kerjakan itu menarik banyak orang untuk datang mengikutnya. Dan ya, hal ini pun sekarang terjadi. Kalau kita melihat di mana ada mujizat, terjadi ibadah-ibadah dengan mujizat yang luar biasa, yang heran, maka banyak orang berbondong-bondong ingin melihat mujizat itu. Tetapi di satu pihak tentu akan menyenangkan melihat begitu banyak orang yang datang dalam ibadah-ibadah untuk walaupun itu sekedar melihat mujizat, tetapi melihat banyaknya orang yang datang dalam satu ibadah tentu menyenangkan. Tetapi apa yang ada di benak Yesus pada saat itu sebenarnya adalah bagaimana dia harus menghadapi salib dan bagaimana dengan keselamatan umat manusia. Yesus tahu bahwa waktunya berada di dunia ini, tugasnya di dunia ini tidak akan lama lagi. Kejadian yang kita baca di dalam Injil Lukas ini adalah suatu kisah di mana Yesus dalam perjalanannya sampai ke Yerusalem. Kita tahu nanti di Yerusalem
Dia akan masuk Yerusalem, kemudian Yesus akan diadili, kemudian disalibkan di Bukit Golgota. Keselamatan umat manusia itulah yang seperti saya katakan tadi menjadi concern dari Tuhan Yesus. Dan hal yang menjadi concern dari Tuhan Yesus adalah siapa yang akan memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan kepada orang banyak setelah nanti ia naik ke sorga. Yesus tahu tidak akan cukup hanya dengan 12 orang murid untuk menyampaikan Injil sampai ke ujung dunia. Diperlukan banyak tenaga, banyak murid untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan kalau kita membaca di sini, kemudian Yesus berpaling kepada orang banyak itu. Yesus menyampaikan standar untuk menjadi seorang murid. Ada banyak yang hadir, yang mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, karena mereka tertarik untuk melihat mujizat-mujizat yang heran. Tetapi Yesus tahu bahwa orang banyak ini belum memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang murid. Di dalam ayat 26 dan 27, di situ dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa menjadi murid adalah dia harus bisa memikul salib, dia juga harus bisa meninggalkan keluarganya. Bukan berarti tinggalkan kemudian dalam arti yang sesungguhnya, tetapi yang utama di dalam tugasnya sebagai murid, dia harus rela menomorduakan keluarganya. Dan syarat ini Yesus sampaikan kepada mereka, kepada orang banyak, supaya mereka mulai memperhitungkan apakah mereka benar-benar dapat mencapai kualifikasi yang Yesus tentukan ini untuk menjadi murid. Selama ini mereka mungkin menganggap senang mereka mengikut Yesus, dan bahkan mungkin mereka sudah ada di antara mereka yang sudah menganggap, karena sering mengikuti Yesus kemana-mana, menganggap dirinya mungkin sudah seperti halnya seorang murid. Tetapi di mata Yesus, orang banyak ini yang selalu ikut dengan dia kemana-mana Yesus pergi, belumlah mencapai kualifikasi seorang murid. Dan untuk menjadi seorang murid,
maka ada hal-hal yang harus mereka perhitungkan, ya. Yesus memakai contoh bila seorang mau membangun menara atau membangun rumah, dia akan menghitung dulu biaya-biayanya. Apakah dia sanggup membangun rumah dengan biaya yang sesuai dengan perhitungannya? Jika tidak, maka tentunya harus dikurangi atau tidak jadi. Jadi harus ada perhitungan yang benar, yang pasti. Demikian juga untuk menjadi murid Yesus bukan hal yang mudah. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan untuk seseorang menjadi murid Yesus. Untuk menjadi seorang murid Yesus, ada harga yang harus dibayar. Dalam ayat 26 kita sudah baca tadi, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Untuk menjadi seorang murid daripada Yesus, maka seseorang harus mengutamakan Yesus. Urusan keluarga harus menjadi yang kemudian. Namun bukan berarti bahwa orang itu kemudian harus meninggalkan keluarganya sehingga keluarganya terlantar, tetapi mengutamakan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kerohanian seseorang itu yang menjadi hal yang harus diperhatikan. Mengasihi Kristus lebih dari dirinya sendiri. Dia harus bisa mengasihi Kristus lebih dari dia mengasihi keluarganya. Karena itulah dalam seseorang untuk menjadi murid, dia harus ada penyangkalan diri. Ya. Tentunya seorang ayah akan sangat mengasihi keluarganya, dalam kehidupan sehari-hari akan mengutamakan kehidupan keluarganya. Tetapi sebagai murid, apa yang dituntut oleh Yesus, standar yang harus dipenuhi adalah bahwa dia mengutamakan pengiringannya kepada Yesus. Hal-hal yang rohani harus lebih diutamakan ketimbang hal-hal yang bersifat jasmani. Penyangkalan diri adalah sesuatu yang tidak mudah untuk seorang menyangkal diri. Tetapi inilah yang Yesus mau. Seorang murid untuk menjadi seorang murid harus ada penyangkalan diri. Yesus mau supaya Yesuslah yang menjadi yang utama di dalam kehidupan seorang murid. Dia memperhatikan keluarga, tetapi yang utama, pikiran, hatinya, semua yang terutama adalah dalam melayani Tuhan. Jadi untuk menjadi murid harus ada penyangkalan diri, dan inilah yang tidak mudah. Sebab itu Yesus sampaikan kepada mereka supaya mereka mulai berhitung. Apakah mereka sanggup menjadi seorang murid? Jangan hanya karena mereka ada mujizat, ada
pada saat mereka memerlukan makan, Yesus dapat menyediakan makan. Pada saat mereka sakit, Yesus dapat sembuhkan. Itu jaminan-jaminan yang buat buat kehidupan sehari-hari sepertinya terjamin. Tetapi untuk menjadi seorang murid harus ada penyangkalan diri. Dan itulah yang Yesus mau. Itulah yang menjadi standar. Sebab itu Yesus sampaikan kepada mereka. Supaya mereka berhitung. Bisa atau tidak untuk mereka menjadi murid. Sanggup atau tidak mereka menjadi murid. Mengambil keputusan untuk menyangkal diri. Mengutamakan Yesus dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi syarat untuk yang Yesus sampaikan untuk seseorang untuk bisa menjadi murid. Untuk menjadi murid, juga seorang harus menunjukkan dedikasi di dalam menjalankan tugas. Mengasihi dan melayani Kristus harus menjadi prioritas yang utama dibandingkan perhatian atau prioritas kepada keluarga. Jadi untuk kita menjadi seorang murid, maka seseorang dituntut untuk memberikan prioritas hidupnya untuk melayani Yesus. Itulah syarat seorang murid. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, di situ dikatakan, Yohanes 8 ayat 31, kita baca dari ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Syarat seorang murid adalah hidup benar-benar menurut firman Allah. Standarnya, ukurannya adalah hidup sesuai dengan firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat ke-34, di sana dikatakan, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, perlu untuk memiliki sifat yang saling mengasihi. Saling mengasihi di sini dengan tidak membedakan latar belakang. Saling mengasihi. Itulah yang dituntut untuk menjadi seorang murid. Jadi harus hidup sesuai dengan firman Allah, saling mengasihi, ada penyangkalan diri, di mana Yesus harus yang menjadi utama dalam hidup ini. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 10, apa yang menjadi standar atau bagaimana kualifikasi untuk menjadi seorang murid dalam Matius 10, pasal 10 ayat 35 sampai 38.
Saya baca mulai ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, nantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, apa yang menjadi syarat atau syarat untuk menjadi seorang murid adalah dia harus memberikan prioritas, ya, kasihnya, perhatiannya, segala-galanya untuk Kristus. Bukan untuk keluarganya. Bukan berarti diabaikan, mengabaikan keluarga. Bukan berarti itu. Tetapi yang utama, apa yang dia lakukan, apa yang menjadi, apa yang dilakukan itu semuanya terutama untuk Kristus. Itulah sebabnya ada penyangkalan diri di mana kepentingan keluarga menjadi nomor 2. Dalam apa yang kita membaca dalam Matius tadi, di situ dikatakan dia harus seorang murid harus memikul salib. Dan memikul di salib di sini ialah tidak ada kompromi, ya, tidak ada kompromi, tidak ada kompromi. Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam keluarga, maka seorang murid harus berani dengan tegas menyatakan bahwa itu salah. Jadi tidak ada kompromi. Itu yang dituntut dari seorang murid. Jadi seorang ayah biasanya akan sangat mengasihi keluarganya. Kalau ada hal-hal yang salah, ya biasanya mungkin hanya dinasihati begitu. Tetapi apa yang Yesus mau untuk seorang murid, dia harus tegas. Tidak ada kompromi. Salah, ya salah. Walaupun itu terjadi di dalam keluarga. Jadi tidak mudah menjadi seorang murid, ya, tidak mudah. Tetapi kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2, kita tahu kisahnya mengenai bagaimana 120 orang yang berada di kamar loteng itu dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan kekuatan
Roh Kudus lah seseorang bisa mempunyai atau qualified untuk menjadi seorang murid. Dengan kekuatan Roh Kudus, mereka yang penuh dengan Roh Kudus di kamar loteng itu, yang kemudian pergi memberitakan Injil keluar wilayah Yudea dan Samaria. Dengan kekuatan api Roh Kudus itu mereka bisa memenuhi segala persyaratan untuk bisa menjadi murid. Sehingga dengan kekuatan api Roh Kudus itulah firman Allah disebarkan sampai ke ujung dunia. Jadi untuk menjadi seorang murid bukanlah hal yang mudah. Ya, yang Yesus sampaikan supaya orang banyak itu mulai berpikir apakah mereka benar-benar sanggup untuk menjadi murid, sanggup memenuhi syarat-syarat yang kita sudah baca tadi, apa yang ada dalam Alkitab, apa yang Allah mau untuk seseorang murid bisa lakukan. Ya, tidak boleh harus ada penyangkalan diri, harus tidak membela, bukan kalau keluarganya salah ya harus salah. Jadi seperti sesuatu yang sangat berat, tetapi dengan kekuatan api Roh Kudus, maka seseorang bisa menjadi murid. Mempunyai kemampuan untuk memberikan prioritas dalam hidupnya, dalam melayani Allah, ketimbang dalam urusan memperhatikan keluarga. Sebab itu kita perlu kuasa itu. Kuasa yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk dapat menjadi pelayan-pelayan. Kuasa yang dapat mengubah kehidupan kita. Kehidupan yang tadinya mungkin kita utamakan keluarga. Ya. Keluarga adalah segala-galanya. Memang benar, keluarga adalah segala-galanya. Tetapi dalam melayani Tuhan, kita harus dapat mengutamakan Tuhan. Dan kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan akan juga menjaga, membela, memelihara kita, dan juga akan menolong kita dalam kehidupan keluarga. Bukan berarti kita meninggalkan keluarga, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, kita akan sanggup menjadi murid-murid yang memenuhi kualifikasi yang Allah tentukan menurut firman Allah. Itu yang kita mau pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan juga kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah berhutang. Kalau kita utamakan Allah, maka Allah akan memberkati kita dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita berpikir. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, itu Allah sanggup sediakan bagi kita. Kalau saja kita mau utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami berterima kasih pada saat ini kami dapat dengar lagi sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mau membentuk kami, Tuhan Yesus, untuk kami juga bisa menjadi murid-murid-Mu. Memberikan hati yang terbuka untuk
kami melayani Engkau, memberikan juga kemampuan kepada kami untuk dalam kehidupan kami mengutamakan Engkau Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan, ada jiwa-jiwa yang memerlukan akan firman-Mu. Biarlah kami memiliki hati yang rindu untuk dapat melayani jiwa-jiwa yang memerlukan akan Engkau Tuhan. Berikan kami juga kemampuan untuk juga mengasihi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau, untuk dapat kami menjangkau mereka, menjadikan kami supaya mereka juga dapat mengenal akan Engkau Tuhan. Tolong kami, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat untuk kami menjalani apa yang Engkau mau kami lakukan dalam kehidupan ini, supaya kami juga menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dibesarkan dan dimuliakan. Sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tuhan kiranya Engkau mau layakan, mau kuduskan kami, supaya melalui perjamuan Tuhan kami diberkati dan nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari satu pujian, Cinta, Cinta Allah. Kita makan roti dan minum anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur, kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bersama-sama kita minum cawan ini. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Oh. Haleluya. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami dapat lagi mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Di mana kami menyatu dengan darah, tubuh dan darah. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh Tuhan, apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami tidak dapat kami balas. Tidak akan cukup perbuatan baik kami untuk membalas segala kebaikan-Mu. Tidak akan cukup perbuatan baik kami untuk apa yang Kau kerjakan di kayu salib bagi kami Tuhan. Sehingga kami yang seharusnya binasa, tetapi kami beroleh keselamatan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pekerjaan di Golgota. Sehingga kami ada seperti kami ada sekarang ini Tuhan. Dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih sekali lagi untuk apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau pakai kehidupan kami ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan kami murid-murid Tuhan. Memiliki hati sebagai seorang murid yang taat kepadamu Tuhan. Untuk kami melayani orang-orang yang belum kenal akan Engkau. Pakai kami Tuhan. Pakai kami supaya melalui pelayanan kehidupan kami, banyak orang bisa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara,
Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.